ya, bertemu lagi kita ya adik-adik ya dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, kakak semuanya jadi berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap mengikuti protokol kesehatan ya, seperti cuci tangan ya Kak Sabrina ya, tetap pakai masker kalau keluar rumah ya. Baik adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan dibawakan oleh Kak Sabrina dan gitarisnya oleh Kak Yoli. Ya, lagu pertama kita mau bernyanyi lagu It's Good to See You. Oke Kak Yoli? Yuk kita nyanyi. Baitnya yang pertama dan yang kelima judulnya Siapa Yang Berpegang. Yuk Kak Yolin. Dalam cahaya
adik-adik, kita kembali lagi nih untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik di rumah semua untuk siapin Alkitabnya. Kita mau membaca Alkitab. Alkitab hari ini bacaannya terambil dalam Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sudah siap adik-adik? Oke, kalau udah siap, kita mau buka Alkitabnya, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu nih. Kita biarin Alkitabnya terbuka, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan juga untuk kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Sekarang kami akan kembali Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan kami dengarkan ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga berkati kakak layan yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Pembacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 yang menyatakan, ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang lebih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Ya adik-adik, tadi kita udah baca Alkitab. Nah sekarang sebelum kakak masuk ke dalam firman Tuhan, kakak mau nanya dulu nih ke adik-adik di rumah semuanya. Kira-kira adik-adik tahu gak sih arti dari kata taat? Atau menurut adik-adik di rumah, oh taat itu kalau misalnya kita ngelakuin ini kak, tandanya kita taat. Atau kalau ini nih, kita bikin ini sama orang tua, ini artinya taat. Kira-kira adik-adik semua tahu nggak nih arti dari kata taat? Ya, taat itu artinya patuh, nurut, atau dengar-dengaran adik-adik. Jadi, kira-kira adik-adik di rumah semua udah melakukan yang namanya taat belum nih? Kira-kira hidup kita harus taat atau enggak? Nah, jawabannya ada di dalam firman Tuhan yang tadi kita udah baca. Yaitu ada pesan yang menceritakan untuk umat supaya umat-umatnya itu menjadi umat yang taat kepada Allah, jadi murid-murid Allah. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan ini, Tuhan juga pengen adik-adik semua di rumah untuk hidupnya jadi murid-murid yang taat. Nah, firman Tuhan yang tadi dibilang, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Nah, artinya lidah adik-adik adalah lidah untuk kita berbicara, ya kan? Jadi Allah mau nih kalau kita jadi murid-murid yang taat, tandanya perkataan yang kita ucapin, kita harus mengeluarkan kata-kata yang sopan, yang baik, yang kalau misalnya ngomong itu kata-katanya enak didengar, kata-katanya yang bikin damai. Terus juga dibilang di Alkitab, mempertajam pendengaranku. Artinya adik-adik, ketika adik-adik semua jadi murid-murid yang taat, Allah mau adik-adik itu untuk bisa tahu nih pendengarannya dipertajam. Itu artinya ketika ada perkataan yang baik atau tidak baik, adik-adik semua di rumah bisa tahu dan bisa memilih kira-kira perkataan mana yang harus aku ikutin atau perkataan mana yang gak harus aku ikutin. Jadi dengan demikian, kalau misalnya adik-adik di rumah jadi anak-anak Allah yang taat, adik-adik bisa tahu, oh mau Tuhan untuk aku ini loh. Misalnya ketika adik-adik dikasih teman, misalnya kasih temennya B, tapi adik-adik maunya temenannya sama teman-teman yang A. Itu bukan berarti Tuhan gak mau ngasih adik-adik yang terbaik, tapi Tuhan mau ngasih adik-adik yang baik. Misalnya kalau adik-adik temenan sama yang A,
bikin adik-adik semuanya jadi anak yang gak dengar-dengaran sama mama papa, atau jadi anak yang pemalas. Nah, Tuhan kasih adik-adik teman-teman yang B, yang membuat adik-adik jadi anak-anak yang baik semuanya. Seperti itu adik-adik. Terus kalau adik-adik hidupnya taat kepada Allah, adik-adik hidupnya dari kecil nih, dari sejak dini, adik-adik misalnya lagi jalan sama mama papa, adik-adik dia nih lagi makan misalnya di restoran, terus adik-adik lihat ada orang susah atau orang yang datang butuh pertolongan, meskipun adik-adik nggak kenal, tapi adik-adik sejak sekarang nih, sejak adik-adik yang masih kecil, adik-adik bisa menolong, bisa memberi, meskipun adik-adik nggak kenal. Jadi anak-anak yang taat itu hidupnya pasti selalu mau mengasihi sesama dan selalu mau memberikan kasih buat sesama. Itu kalau jadi anak-anak yang taat. Terus juga kalau adik-adik jadi anak yang taat, adik-adik bisa mengerti nih, bisa tahu, oh Tuhan mau aku ngelakuin ini. Misalnya, untuk aku bisa jadi anak yang baik, ini baik buat aku. Ini yang gak boleh nih, yang Tuhan gak mau aku ngelakuin. Tuh lewat adik-adik jadi anak yang taat, jadi anak-anak Allah yang dengar-dengaran, jadi anak-anak Tuhan, jadi murid-murid Tuhan yang baik. Adik-adik bisa tahu mana hal yang harus adik-adik lakukan atau mana hal yang adik-adik harus lakukan. Nah, itu jadi anak-anak yang taat. Kira-kira adik-adik di rumah udah mulai belum nih hidupnya jadi anak yang taat? Yang gampang aja deh dulu. Jadi anak taat itu bisa dimulai dari di rumah. Misalnya jadi anak yang dengar-dengaran sama mama papa, itu bentuk dari adik-adik jadi anak yang taat. Karena adik-adik nurut nih sama mama papa atau oma opa atau om tante, itu tandanya adik-adik sudah mulai mau jadi anak-anak yang taat. Karena kalau misalnya orang tua kita bilang ini, itu tandanya itu yang terbaik buat kita dari Tuhan. Karena Tuhan mau adik-adik misalnya seperti ini, Tuhan kasih tahu nih lewat orang tua adik-adik, ini kasih tahu dia seperti ini supaya jadi anak yang baik. Terus yang kedua, selalu mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Itu juga bentuk dari adik-adik taat. Misalnya kalau belum bisa baca, bisa ikut mama papa, misalnya dengerin mama papa baca Alkitab, adik-adik dengerin. Atau yang kalau udah bisa baca, justru bagus, bisa baca sendiri firman Tuhannya. Jadi adik-adik tahu nih firman Tuhan yang mau dikatakan buat adik-adik, adik-adik bisa lakukan. Oh, lewat firman Tuhan ini, Tuhan mau aku jadi anak yang dengar-dengaran, jadi anak yang baik, jadi anak yang patuh, yang nurut. Nah, satu lagi, kalau jadi anak yang taat, adik-adik itu pasti selalu mau rajin untuk IHMPA. Meskipun sekarang cuman bisa di rumah aja nih, cuman bisa IHMPA-nya nggak bisa ketemu langsung, tapi adik-adik tetap taat IHMPA. Kenapa? Kalau misalnya adik-adik taat lewat kayak IHMPA di rumah aja nih, Tuhan mau lihat ini kira-kira anak-anakku semua tetap taat gak, tetap nurut gak, atau tetap patuh gak untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi Allah mau adik-adik semua di rumah untuk taat dalam melakukan hal yang Tuhan mau. Karena Tuhan mau adik-adik jadi anak yang baik. Lewat taat, adik-adik tahu apa yang Tuhan mau untuk adik-adik. Oke adik-adik, jadi anak yang taat itu yang Tuhan pengen. Oke, kalau sudah, kita mau tutup Alkitabnya, kita mau berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengajarkan kami untuk jadi anak yang taat, yang patuh, dan anak yang dengar-dengaran untuk orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami dan doa kami. Amin.